Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan kali ini. Kita coba bagaimana cara menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Kita ambil soalnya seperti yang kemarin. MnO4- ditambah C2O4 2- menjadi Mn2+ ditambah dengan CO2 dalam suasana asam. Oke. Dengan cara metode setengah reaksi ini, kita harus memisahkan mana spesi yang mengalami reaksi reduksi dan mana spesi yang mengalami oksidasi. Untuk mengetahuinya, yang pertama kita harus tahu dulu perubahan biloks yang terjadi, ya. Kita samakan dengan yang kemarin. Mn di sini plus 7, C-nya plus 6, Mn-nya plus 2, yang di sini ada 2, ini plus 8. Ya, dari biloks yang ada ini kita bisa lihat bahwa Mn mengalami perubahan dari positif 7 menjadi positif 2, turun sebanyak 5 elektron, sedangkan C2O4 mengalami perubahan dari positif 6 menjadi positif 8, naik, ya. Bisa kita bilang bahwa Mn mengalami reduksi dan C mengalami oksidasi. Nah, ini kita pisahkan reaksinya, ya. Kita pisahkan dulu yang reduksi tadi. MnO4- kita beri jarak, ya, supaya nanti untuk penambahan unsur-unsur yang lain, ya. Mn2+, yang oksidasi C2O4 2- menjadi 2CO2, ya. Nah, kita setarakan dulu unsur tadi, ya. Mn-nya sudah sama, C-nya juga sudah sama, ya. Setelah kita menyetarakan jumlah atomnya pada kedua ruas, kita menambahkan, ya, atau kita menyetarakan jumlah O, ya, menyetarakan jumlah O dengan menambahkan molekul H2O, menambahkan molekul H2O. Karena berlangsung pada suasana asam, maka H2O yang kita tambahkan pada bagian yang kekurangan atom O. Kita lihat pada yang reaksi reduksi dulu, ya. Yang di reaksi reduksi di sebelah kiri ini memiliki 4 atom oksigen, sedangkan yang di kanan belum, sehingga di kanan kita tambahkan sebanyak 4 H2O, ya. Nah, kita lihat yang oksidasi O-nya 4, yang di kanan juga sama, ya, sudah 4, berarti tidak perlu ditambahkan H2O. Setelah kita menyamakan jumlah O-nya, kita sekarang setarakan jumlah H-nya, ya. Nah, di sebelah kiri tidak memiliki atom H, sedangkan di kanan ada 8 atom H. Berarti yang di sebelah kiri ini karena suasana asam, ya, jadi kita tambahkan 8H+, ya. Kita tambahkan 8H+, sedangkan yang untuk reaksi oksidasi tidak ada, ya, tidak perlu menambahkan. Langkah selanjutnya apa? Kita samakan muatannya, ya. Kita samakan muatannya pada kedua reaksi, ya, ruas kanan dan ruas kiri dari kedua reaksi dengan cara menambahkan elektron, ya, baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Kita tinggal lihat dulu selisih muatannya, ya. Kita lihat dulu muatan yang untuk reduksi, ya.
untuk direduksi yang sebelah kiri ini total muatannya ini ada 7 ya selisihnya ya. Di sini ini kan min 1 ditambah plus 8 berarti plus 7 ya. Sedangkan untuk yang di kanan ya, di kanan ini plus 2 ditambah 0 berarti hanya plus 2 ya. Berarti di sini mereka ada selisih ya, ada selisih 5 elektron. Nah, di sebelah mana elektron kita tambahkan? Tentunya pada bagian kiri. Kenapa? Karena elektron ini kan bermuatan negatif ya. Jadi positif 7 kalau secara matematika ditambah negatif 5 akan sama dengan positif 2 ya. Sehingga di sini kita tambahkan 5 elektron. Ya. Terus kita lihat yang reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi di sini jumlah muatannya negatif 2. Sedangkan yang di kanan ini 0 ya. Nah, berarti supaya sama ya, kita juga akan menambahkan elektron. Pada ruas mana, kiri apa kanan? Kita ingat tadi bahwa elektron itu bermuatan negatif ya, sehingga kita menambahkan elektron pada ruas kanan. Sebanyak berapa? 2 elektron. Ya, sebanyak 2 elektron. Nah, setelah kita menyamakan muatan pada kedua ruas, untuk reaksi reduksi dan oksidasi, ini kita jumlahkan. Ya. Nah, untuk menjumlahkannya, kita harus menyamakan juga jumlah elektron yang dimiliki oleh kedua reaksi tadi. Ya, bahwa di reaksi reduksi ini ada 5 elektron, sedangkan di reaksi oksidasi ada 2 elektron. Ini harus sama. Ya. Nah, supaya sama, berarti kita akan mengalihkan silang ya. Mengalihkan silang di mana pada reaksi reduksi kita akan kalikan 2, sedangkan pada reaksi oksidasi kita kalikan 5. Ya, jadi tujuannya apa tadi? Untuk menyamakan jumlah elektron ya. Kita jumlahkan kedua reaksi ya. Kita jumlahkan. Ingat ya, ada faktor pengali ya. Pengalinya reduksi 2 dan oksidasi 5. Nah, berarti jumlah elektronnya ini bisa kita kurangi ya. Karena kan beda ruas ini artinya dikurangi. Nah, ini ya. Karena dia akan sama-sama berjumlah 10 ya. Oke, kita tulis hasil akhirnya. Berarti 2 MnO4- ditambah 5 C2O4 2- tambah 16 H+ ya, menjadi 2 Mn2+ ditambah 10 ya, 10 jadi 2 kali 5 10 CO2 ditambah 8 H2O. Nah, ini hasil akhirnya ya. Nah, untuk membuktikan apakah pekerjaan kita ini sudah benar atau belum, ya, artinya apakah ini memang sudah setara atau belum, kita cek ya. Kemarin ingat ada 2 ya yang harus dicek, jumlah atom dan muatan ya. Kita cek dulu. Mn di kiri ada 2, di kanan juga 2. O di kiri 8 tambah 20 berarti 28. Di kanan 20 ditambah 8 28. Oke. C 10 di kiri, di kanan juga 10. H 16 di kanan juga 16 ya, 2 kali 8. Terus muatannya kita cek. Nih, 2 kali min 1 min 2 ditambah 5 kali min 2 min 10 berarti min 12. Min 12 ditambah 16 kali plus 1 plus 16 berarti min 12 ditambah plus 16. Akhirnya adalah sisa plus 4 ya. Jadi muatan di ruas kiri ada plus 4. Yang di ruas kanan 2 kali plus 2 plus 4 ditambah 0 ditambah 0 ya. Berarti ini juga plus 4. Berarti ya pekerjaan kita ini sudah benar ya, sudah tepat. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa ini sudah setara ya.
Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Itu untuk cara setengah reaksi. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi. Oke, assalamualaikum.